Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1441. Ye King mendengar kata-kata Sang Hon Yi, pemilik Dao Pen langsung mengerutkan kening. Dia menatap Sang Hon Yi dan bertanya, "Bisakah kamu berhenti bicara terlalu banyak?" Sang Hon Yi jelas sedikit takut pada pemilik Dao Pen. Dia mendengus tetapi tidak berani membantah. Dia melirik Ye Guan dengan dingin. Dia hendak berbicara. Tetapi pada saat itu, dia menyadari sesuatu dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia menoleh ke arah Sui Gujin. Bagaimana mungkin? Bagaimana itu mungkin? Sang Hon Yi menatap Sui Gujin dengan sedikit ketidakpercayaan di matanya. Ketika Ye Guan melihat ketiga pemimpin peradaban Tanah Lama muncul, wajahnya menjadi gelap, tetapi segera dia sama terkejutnya dengan Sang Hon Yi. Karena ketika para tetua inti Tanah Lama, seperti Qiu Yuan dan Li Chen, melihat ketiga pemimpin peradaban, mereka tidak bereaksi sama sekali. Seolah-olah mereka telah menduganya. Ye Guan menoleh dan menatap Sui Gujin. Dia sedikit terkejut dan heran, tetapi dia segera mengerti. Saat dia mengobrol dengan Sui Gujin, dia berbicara tentang tiga penguasa peradaban. Saat itu, Sui Gujin memberitahunya bahwa para penguasa peradaban sudah lama tidak muncul. Dengan kata lain, orang kedua yang mana yang tidak ingin dipromosikan? Jelas saja, Sui Gujin telah meyakinkan orang kedua yang memegang komando di kedua peradaban ini. Penguasa peradaban bukanlah inti dari tiga peradaban besar, melainkan leluhur peradaban. Nenek moyang peradaban tidak tergantikan, tetapi penguasa peradaban dapat tergantikan. Sekarang orang-orang kuat di belakang mereka semua dipromosikan dan dilatih oleh mereka, jadi mereka secara alami mendengarkan mereka. Di mana-mana sama saja, orang akan mengikuti siapapun yang memberi mereka manfaat. Sui Gujin melirik Sang Hon Yi dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apapun. Wajah Sang Hon Yi tampak sedikit jelek. Awalnya ia mengira bahwa tindakannya adalah untuk memutus sumber masalah. Tetapi ia tidak menyangka bahwa wanita ini justru akan menghasut orang-orang di bawah untuk memberontak. Orang-orang di bawah tidak mengenali orang-orang di atas. Jadi ketiga penguasa peradaban ini setara dengan tiga prajurit super. Ketiga penguasa peradaban itu jelas menyadari hal ini. Penguasa peradaban-peradaban bumi tua perlahan berjalan keluar dan menatap Qiu Yuan. Setelah sekian tahun, apakah kamu menjadi begitu berani? Saat dia berbicara, tekanan yang mengerikan sudah mengalir ke arah Qiu Yuan. Namun, Qiu Yuan tidak takut sama sekali. Dia melangkah maju, dan aura alam penguasa domain menyeruak keluar bagai air pasang, sepenuhnya menahan tekanan itu. Qiu Yuan menatap langsung ke arah pemimpin peradaban bumi lama dan berkata terus terang, "Selama puluhan ribu tahun, Anda tidak pernah mengurus peradaban bumi lama. Bagaimana mungkin orang seperti Anda layak menjadi pemimpin peradaban bumi lama saya?" Pemimpin peradaban bumi tua itu menyipitkan matanya sedikit, mencari kematian. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah Qiu Yuan melalui udara. Ketika pukulan itu dilayangkan, seberkas cahaya dari tinju itu melesat ke arah Qiu Yuan bagaikan seekor naga raksasa. Kekuatan tinju yang mengerikan itu menyapu segalanya dan sangat mengerikan. Jelas sekali, dia ingin membunuh Qiu Yuan secara langsung dan mendapatkan kembali kendali atas Tanah Lama. Qiu Yuan secara alami memahami niat pihak lain, tetapi dia tidak takut sama sekali. Sekarang dia diberkati oleh Old Earth Divine Array dan tiga pohon suci peradaban Sui Ming. Dia menghentakkan kaki kanannya,
dan seluruh tubuhnya menghantam penguasa peradaban bumi tua bagaikan bola meriam. Tabrakan ini benar-benar menghancurkan lampu pertama. Dalam sekejap mata, dia menabrak penguasa peradaban bumi tua dengan kekuatan yang mengerikan, dan yang terakhir mengangkat tangannya dan meninjunya. Ledakan, sebuah tinju cahaya meledak dari antara langit dan bumi. Keduanya mundur dengan keras pada saat yang sama. Setelah Qiu Yuan berhenti, ekspresi yang sangat gembira muncul di wajahnya, karena dia mendapati bahwa pemimpin peradaban bumi lama tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya. Sebelum ia bergerak, ia sebenarnya masih agak lemah, sebab kalau ia tidak menang, maka ia akan tamat. Tahukah kau, ini adalah dunia para pejuang, dan segala sesuatunya berdasar pada kekuatan. Dan sekarang, kekuatannya telah membuktikan kepada semua orang bahwa dia tidak lebih lemah dari penguasa peradaban. Dia sekarang dapat secara terbuka mengendalikan seluruh peradaban bumi tua. Wajah pemimpin peradaban tanah lama agak jelek. Dia tidak menyangka kekuatan Qiu Yuan telah mencapai tingkat ini. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali sepenuhnya atas tanah tua. Seolah tengah memikirkan sesuatu, dia perlahan menoleh menatap Sui Gujin yang berdiri tak jauh dari situ. Lalu mencibir, "Tuan Pavilion Sui, trik yang bagus." Dua pemimpin peradaban lainnya juga memandang Sui Gujin. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa wanita ini benar-benar akan menghasut bawahan mereka untuk memberontak. Bagaimana wanita ini melakukannya? Sui Gujin mengabaikan ketiga pemimpin peradaban itu. Dia memandang Sang Hongyi dan berkata, "Kamu seharusnya punya rencana cadangan." Sang Hongyi tertawa. "Sui Gujin, kamu memang punya rencana untuk segalanya, tapi..." Setelah berkata demikian, raut wajahnya tiba-tiba berubah, karena seberkas cahaya pedang tiba-tiba muncul diam-diam di hadapannya. Sang Hongyi tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan sebuah penghalang tak terlihat menghalanginya. Wah, Sang Hongyi mundur ratusan kaki jauhnya. Semua orang memandang Ye Guan. Orang yang menghunus pedang itu adalah Ye Guan. Semua orang sedikit terkejut. Pedang Ye Guan sangat aneh dan senyap. Bahkan para kaisar abadi pun sulit mendeteksinya. Tatapan Sang Hongyi jatuh pada Ye Guan. "Kamu mencari." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, cahaya pedang lain datang diam-diam di depannya. Sang Hongyi terkejut sekaligus marah, karena pedang Ye Guan begitu aneh hingga dia tidak dapat menangkapnya, dan hanya dapat menghadapinya dengan mengandalkan insting hidup dan matinya. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan kuat, dan berbagai cara hebat berkumpul di dalam dirinya. Wah, cahaya pedang menebas tenggorokannya dengan ganas. Dia mundur ratusan kaki lagi. Setelah berhenti, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh tenggorokannya. Ada bekas pedang dangkal di sana, dan darah mengalir keluar perlahan. Pada saat ini, ada sedikit kesungguhan di matanya. Kekuatan lelaki di hadapannya kini berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Dan di matanya ia bukan lagi seekor semut. Ye Guan menatap Sang Hongyi dan berkata, "Setelah hari ini, aku khawatir tidak akan ada kesempatan lagi. Bagaimana kalau kita bertarung?" Sang Hongyi hendak berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya, "Biar aku yang melakukannya." Sang Hongyi berbalik dan melihat, lalu pria bertopeng itu perlahan berjalan keluar. Pria bertopeng itu menatap Ye Guan dan berkata, "Mari kita bertarung, ini hanya masalah menang atau kalah, bukan hidup atau mati." Ye menatapnya dan mengangguk. Oke, pria bertopeng itu melangkah maju. Saat dia melangkah, sebuah wilayah misterius tiba-tiba menyelimuti dia dan Ye Guan. Di dalam wilayah misterius ini, miliaran bintang muncul,
dan tubuh pria bertopeng itu mulai menjadi ilusi, seperti asap hijau, tidak nyata dan kabur. Melihat pemandangan ini, raut wajah semua tokoh domain Lord Realm di lapangan berubah. Karena mereka tidak bisa lagi merasakan keberadaan pria bertopeng itu, pria bertopeng itu pada saat ini tidak lagi terlibat dalam pertempuran untuk mencapai jalan besar ini. Dia benar-benar berada di atas jalan agung alam semesta yang dapat diamati. Semua orang di dunia beranggapan bahwa alam penguasa domain berada di atas Dao Agung. Faktanya, alam penguasa domain hanya dapat dikatakan setara dengan Dao Agung di alam semesta yang dapat diamati, tidak dapat dikatakan benar-benar keluar dari alam semesta ini. Secara tegas, mereka masih memiliki keterbatasan tertentu. Tetapi pria bertopeng di depannya benar-benar telah melompat keluar. Siapa ini? Semua orang menjadi sangat bingung. Dan pada saat ini, pedang Ye Guan keluar. Dia tidak menggunakan pedang King Xuan, melainkan pedang perintah biasa. Pedang itu menerobos udara bagaikan petir. Dalam sekejap mata, pedang itu telah mencapai pria bertopeng itu. Akan tetapi, pedang Ordo menembus tubuh pria bertopeng itu. Pedang menembus udara, Ye Guan mengerutkan kening. Pria bertopeng itu tersenyum dan berkata, jurus ini disebut melampaui Dao besar. Tentu saja, Dao ini hanya dapat dianggap sebagai Dao alam semesta yang dapat diamati saat ini, bukan Dao seluruh alam semesta. Aku belum pernah menggunakannya pada siapapun. Jadi kamu harus berhati-hati. Ye Guan tersenyum dan berkata, baiklah. Pria bertopeng itu tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya dan dengan lembut menekan ke arah Ye Guan. Dengan tekanan ini, miliaran bintang jatuh langsung dan berguling ke arah Ye Guan. Bintang-bintang itu, satu demi satu, lebih kuat dari yang lain, tersusun rapat, dan tiap bintang mengandung jalan besar. Kendalikan segalanya, pria bertopeng benar-benar mengendalikan miliaran jalan di alam semesta yang dapat diamati. Ekspresi para penguasa domain Lord Realm di lapangan menjadi serius saat ini. Pria bertopeng itu langsung menggunakan jurus pamungkasnya pada jurus pertama. Ye Guan perlahan menutup matanya, merentangkan tangan kirinya, dan niat pedang ketertiban yang tak terhitung jumlahnya terangkat ke langit dari telapak tangannya. Kekuatan iman, ini adalah pertama kalinya Ye Guan menggunakan kekuatan keyakinannya setelah datang ke Tanah Lama, dan pada saat ini, kekuatan keyakinannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat kekuatan iman muncul, semua orang kuat di lapangan mengubah ekspresi mereka. Kekuatan pedang yang dahsyat itu langsung menyapu seluruh galaksi yang tak berujung, dan semua orang merasa tercekik oleh dahsyatnya kekuatan pedang ini. Tidak ada pengujian atau bolak-balik, dan Ye Guan langsung menggunakan kartu truf terkuatnya. Kekuatan ketertiban yang tak berujung berubah menjadi cahaya pedang yang melesat ke langit, menghadapi bintang-bintang yang jatuh secara langsung. Ledakan-ledakan, di bawah tatapan semua orang, area di mana Ye Guan dan pria bertopeng itu berada tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Kekuatan-kekuatan itu seperti jutaan gunung berapi yang terkumpul selama puluhan ribu tahun dan kemudian meletus pada saat yang sama. Ledakan itu membuat semua orang di lapangan mengubah wajah mereka. Semua orang kuat mengambil tindakan dan menggabungkan kekuatan untuk melawan gelombang kejut listrik yang dahsyat ini. Sui Gujin tidak bergerak. Menara kecil dan pedang King Xuan menghalanginya, menghalangi semua gelombang kejut listrik untuknya. Sang Honi menatap Ye Guan di kejauhan, matanya serius. Kekuatan keimanan orang di depannya ini puluhan kali lebih kuat daripada saat dia pertama kali melihatnya. Bagaimana Anda bisa berkembang begitu cepat?
Sang Honi sangat bingung. Tetapi segera dia melihat Sui Gujin di kejauhan, menatap wanita tenang di depannya. Sedikit rasa gelisah timbul dalam hatinya. Berdengung, pada saat ini, suara pedang tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Semua orang melihat ke arah medan pertempuran dan melihat cahaya pedang membubung ke angkasa dengan kekuatan iman yang tak terkira. Namun tidak seperti sebelumnya. Kali ini pedang itu benar-benar membawa 3 jenis kekuatan darah. Saat ketiga kekuatan garis keturunan itu muncul, bintang-bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat lagi menahan kekuatan Ye Guanjian. Dan mereka hancur satu demi satu, seperti kembang api, cemerlang dan menyilaukan. Ledakan, dengan ledakan keras, semuanya berubah menjadi abu, dan pria bertopeng itu terlempar kembali secara paksa ke masa dan ruang saat ini. Dia tergeletak di tanah dengan darah mengucur dari sudut mulutnya. Ada darah di sudut mulut Ye Guan, dan wajahnya sangat pucat. Dia juga terluka parah. Di bawah tatapan semua orang, dia perlahan berjalan mendekati pria bertopeng itu. Dia dengan lembut memegang pria bertopeng itu dalam tangannya. Pria bertopeng itu menyeringai dan berkata, "Aku masih tidak bisa mengalahkanmu." Saat dia berkata demikian, dia menatap Ye Guan. "Kapan kamu mengenaliku?" Ye Guan berkata lembut, "Pertama kali aku melihatmu." Pria bertopeng itu berkata, "Aku menggunakan cara bersembunyi yang diajarkan guruku. Bagaimana kau masih bisa mengenaliku?" Ye Guan berkata lembut, "Karena kita adalah saudara." Pria bertopeng itu tertawa. Topeng itu perlahan menghilang, memperlihatkan wajah yang Ye Guan kenal. Ye King, Bab 1442. Satu pikiran, saudara laki-laki. Ye King menatap Ye Guan dan menyeringai, "Saudara Ye Guan, aku masih tidak bisa mengalahkanmu." Setelah mengikuti pemilik Dadao Pen, dia mengikuti pemilik Dadao Pen untuk berlatih keras di mana-mana. Tujuannya adalah untuk bertarung besar dengan Ye Guanming suatu hari nanti. Bukan berarti harus ada yang menang atau kalah. Dia hanya ingin bertarung dengan baik. Tentu saja, jauh di dalam hatinya, dia masih ingin membuktikan kepada dunia bahwa keluarga Ye tidak hanya memiliki Ye Guan, tetapi juga Ye King, dan bahwa Ye King juga tidak buruk. Selama bertahun-tahun, dia telah berlatih dengan Master Dao Pen, dan dia tidak pernah berani mengendur. Dia telah pergi ke tempat-tempat paling berbahaya, mengalami situasi putus asa yang tak terhitung jumlahnya, dan berada di ambang kematian berulang kali. Tapi aku tetap tidak bisa mengalahkannya. Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Aku hanya lebih beruntung darimu. Kalau bukan karena dukungan orang tuaku, aku tidak akan bisa dibandingkan denganmu." Ye King menggelengkan kepalanya. "Saat kita berdua berada di keluarga Ye, aku tidak memiliki petualangan dan kamu tidak mendapatkan kembali identitasmu. Jadi aku tidak bisa mengalahkanmu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, tekanan yang saya alami di awal juga besar, dan itu juga karena Anda. Jadi, saya tidak berani mengendurkan kultivasi saya. Anda mungkin tidak tahu bahwa saya sering kali diam-diam bangun tengah malam untuk berkultivasi. Karena saya takut dikalahkan oleh Anda, saya berpikir sangat sederhana saat itu, saya selalu menjadi pangeran. Jika suatu hari Anda melampaui saya dan saya bukan lagi pangeran, saya akan merasa sangat malu." Ye King tersenyum pahit, "Jadi kamu berlatih larut malam setiap hari?" Ye Guan mengangguk, dan ketika dia memikirkan hari-hari ketika dia masih berada di keluarga Ye, dia tiba-tiba tertawa. Selama waktu itu, dia sungguh bahagia tinggal di keluarga Ye. "Terutama ketika saya masih kecil, saya berkelahi dengan Ye King dan orang lain serta generasi muda keluarga Li dan keluarga bangsawan lainnya. Meskipun ia hanya anak angkat keluarga Ye,
Tak seorang pun di keluarga Ye yang benar-benar memperlakukannya sebagai anak angkat saat itu. Apa mimpi Ye Guan saat itu? Sebelum berusia 10 tahun, saya ingin membunuh keluarga Li, keluarga Zhao, dan keluarga Wang saat saya dewasa. Ketika dia sedikit lebih besar, dia ingin bergabung dengan Akademi Guangxuan dan mencoba yang terbaik untuk menjadi lebih kuat. Tapi seberapa kuatkah dia? Dia berfantasi tentang hal itu. Dia ingin menjadi yang pertama di antara generasi muda di Nanzhou. Mengapa Anda punya ide ini? Pikirannya saat itu sangat sederhana. Dia berfantasi tentang pertemuannya dengan orang tuanya suatu hari nanti. Jika orang tuanya bisa melihat betapa hebatnya dia, akankah mereka menyesal meninggalkannya di keluarga Ye? Dia bahkan berpikir tentang cara pamer dan menamparkan wajah seseorang, serta cara melampiaskan amarahnya. Ingin mengenali saya? Pergilah dan wujudkan impianmu. Setiap kali dia memikirkan ekspresi penyesalan orang tuanya, dia akan merasa sangat bahagia. Namun ia tidak menyangka jika perkembangan hal-hal selanjutnya justru berbeda sama sekali dengan apa yang ia bayangkan. Kalau dipikir-pikir lagi, hari-hari itu sungguh membahagiakan. Pada saat ini, Ye Qing perlahan berdiri. Dia berbalik dan menatap sang Master Dao Pen. Dia membungkuk dalam-dalam, "Guru, aku, Ye Qing, tidak akan pernah melupakan kebaikanmu dalam melatihku. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menyentuh saudaraku Ye Guan." Sang Master Dao Pen tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, "Ini masalah antara aku dan dia. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku melatihmu dan tidak pernah berpikir untuk menggunakanmu untuk menghadapinya. Tuanmu bahkan tidak akan repot-repot melakukan rencana berdarah seperti itu." Ye Qing ingin mengatakan sesuatu, tetapi sang guru Dao Pen berkata, "Ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah dan jalani hidupmu sendiri." Saat dia berkata demikian, dia menatap Ye Guan. "Bagaimana menurutmu?" Ye Guan mengangguk dan menatap Ye Qing. "Ayo pergi, ini masalah antara aku dan dia." Ye Qing menggelengkan kepalanya. Ye Guan menatap pemilik Dao Pen. Pemilik Dao Pen melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan Ye Qing pun terteleportasi. Dia menatap Ye Guan. "Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitinya." Ye Guan mengangguk. "Aku tahu." Sambil berkata demikian, dia memandang pemilik Dao Pen dan berkata, "Meskipun kamu orang jahat, kamu masih memiliki beberapa penglihatan." Haha, pemilik pena Dadao tertawa terbahak-bahak. Ye Guan memandang Sang Honyi, dan ketika dia melihat Ye Guan datang, alis Sang Honyi langsung mengernyit. Ye Guan berkata, "Saya selalu ingin melihat apakah saya bisa membunuh penguasa domain. Saya ingin mencobanya." Begitu dia selesai berbicara, pedang King Xuan tiba-tiba terbang ke tangannya. Dalam sekejap, cahaya pedang melesat ke langit dan langsung menuju ke arah Sang Honyi. Pedang ini membawa kekuatan iman yang luar biasa. Ia menerobos udara dan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Di langit, tatapan mata Sang Honyi tampak ganas, dan dia meninju ke depan dengan ganas. Dengan pukulan ini, aura Dao Agung yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arahnya. Akan tetapi, saat aura Dao besarnya menyentuh pedang Ye Guan, aura itu langsung menghilang. Wah, Sang Honyi begitu terkejut hingga dia mundur dengan keras. Dan hanya dalam sekejap dia telah mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, cahaya pedang datang tanpa suara di depannya. Pupil matanya tiba-tiba mengecil. Dia tidak peduli dengan gejolak dalam tubuhnya. Dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dan mempersempit jalan lagi. Akan tetapi, begitu dia meninju, pedang itu langsung hancur begitu menyentuh Ye Guan.
dan seluruh orang itu terlempar lagi. Ketika dia berhenti, tubuhnya hancur total dan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Semua orang terkejut, kapan kekuatan Ye Guan menjadi begitu mengerikan. Sekarang setelah dia menggunakan kekuatan keyakinan, penguasa domain biasa tidak lagi cukup baginya. Ye Guan tidak meneruskan menghunus pedangnya. Dia menatap Sang Hongyi dengan tenang. Inikah wujud aslimu? Sang Hongyi menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ye Guan tertawa, itu tidak penting lagi. Setelah itu, dia perlahan mengamati sekelilingnya. Dan akhirnya, matanya tertuju pada Sui Gujin. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih. Tanpamu, kekuatan imanku tidak akan pernah mencapai tingkat ini. Sui Gujin menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tiba-tiba tertawa dan berkata, jika aku tidak salah, para pendiri 3 peradaban besar seharusnya juga ada di sini hari ini, kan? Pendiri peradaban, begitu dia selesai berbicara, ruang di langit yang jauh tiba-tiba mulai bergetar, dan sesaat kemudian, 2 pria perlahan berjalan keluar. Pria di paling kiri mengenakan jubah putih, dengan rambut panjang terurai di bahunya, dan ekspresi liar di antara alisnya. Orang ini tidak lain adalah Sui Gutian, leluhur peradaban Sui Ming. Di sebelah kanan, pria parubaya itu mengenakan mesya emas gelap, dengan rambut putih terurai di belakangnya, tampak sangat mendominasi. Orang ini tidak lain adalah Tuhan Abadi, pendiri peradaban abadi. Nenek moyang 2 peradaban besar muncul, keduanya menatap Ye Guan dengan mata tenang. Sui Gutian menatap Ye Guan dan berkata, jika kamu ingin bertarung sendirian, aku bisa menemanimu. Begitu dia selesai berbicara, auranya menyebar langsung antara langit dan bumi. Tekanan aura ini jauh melampaui tekanan di wilayah penguasa domain. Jauh melampauinya, aura keteraturan dan niat pedang yang baru saja dipancarkan Ye Guan langsung ditekan pada saat ini. Inilah tanah leluhur peradaban yang legendaris. Ekonomi tertinggi di alam semesta yang dapat diamati saat ini. Saat aura Sui Gutian muncul, semua orang di lapangan merasakan seolah-olah jantung mereka ditekan oleh gunung dan mereka tidak bisa bernapas sama sekali. Pendiri peradaban, mengerikan sekali, kamu ingin bertarung. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari langit, aku akan menemanimu. Semua orang menoleh dan melihat, di ujung langit, seorang wanita mengenakan jubah berlumuran darah perlahan mendekat. Kaisar Fan Zhao, dan saat dia muncul, tiba-tiba sebuah kekuatan jahat yang mengerikan melanda seluruh lapangan, dan hanya dalam sekejap, kekuatan itu mampu menahan aura yang disemburkan Sui Gutian. 2 aura saling berhadapan dari jauh di langit. Melihat Kaisar Fan Zhao, semua orang di lapangan terkejut. CEO, Kaisar Fan Zhao perlahan berjalan di depan Sui Gutian dan Dewa Abadi. Matanya seperti lautan darah, kalian bisa datang bersama. Ayo berangkat bersama, semua orang di lapangan terkejut. Begitu sombong, Sui Gutian tertawa, itulah yang kamu katakan. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju. Dengan langkah ini, segala sesuatu di sekitar mereka menjadi ilusi. Kaisar Fan Zhao menoleh dan melirik Ye Guan, kemudian tubuhnya juga menjadi ilusi. Pada saat ini, mereka telah memasuki area pertempuran khusus. Ye Guan melirik Kaisar Fan Zhao yang sudah seperti ilusi, lalu dia berbalik dan berjalan ke sisi Sui Gujin, sambil tersenyum dan berkata, sepertinya situasi keseluruhan sudah diputuskan. Sui Gujin mengangguk. Ye Guan tiba-tiba meraih tangannya dan berjalan menuju kuil Tuhan di kejauhan. Sui Gujin tidak melawan dan membiarkan dia memegang tangannya. Di langit,
Sang Hongyi menatap Ye Guan dan Sui Gujin dengan niat membunuh di matanya. Dia ingin mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh pemilik pena dadao. Di kejauhan, Ye Guan berjalan perlahan bersama Sui Gujin. Ye Guan menatap ujung pandangannya, dan di sana dia melihat jalan yang berkilauan. Di kedua sisi ujung jalan, ada dua patung, satu laki-laki dan satu perempuan. Sedikit di belakang mereka berdua, ada sebuah kursi. Ye Guan menatap kursi itu dan berkata sambil tersenyum, "Apakah itu tahta Tuhan?" Sui Gujin mengangguk. "Seharusnya begitu." Ye Guan berkata, "Penguasa alam semesta. Jika kita mendapatkan kursi itu, kita bisa menjadi penguasa alam semesta." Sui Gujin berkata, "Kursi itu memiliki warisan dari seluruh peradaban leluhur. Memperolehnya sama dengan memperoleh warisan dari seluruh peradaban leluhur. Dan di alam semesta yang diamati saat ini, memperoleh warisan dari peradaban leluhur sama dengan menjadi tak terkalahkan." Ye Guan mengangguk. Begitu, Sui Gujin menambahkan, "Tentu saja, ada volume di bawah kursi ini yang bukan milik alam semesta ini." Ye Guan menatap Sui Gujin. Namun Sui Gujin tidak mengatakan apapun, dan dia tidak bertanya. Keduanya berjalan cepat dan segera melangkah ke jalan waktu. Ye Guan melihat ke bawah dan melihat banyak cahaya dan bayangan mengambang di jalan waktu, tetapi dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Sui Gujin menatap jalan waktu tanpa berkata apa-apa. Ye Guan tidak lagi memandang jalan waktu di bawah kakinya. Perlahan-lahan dia mengangkat kepalanya dan menatap singgasana Tuhan yang semakin dekat. Kursi itu tampak tidak berbeda dari kursi biasa, sangat biasa. Di belakang kursi ada dua pedang. Ye Guan berkata, "Nona Sui, apakah Anda tahu mengapa peradaban leluhur menghilang sejak awal?" Sui Gujin mengangguk. "Aku tahu sedikit." Ye Guan menoleh untuk menatapnya, dan Sui Gujin berkata, "Mereka punya sebuah gulungan, dan gulungan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka miliki." Ye Guan mengangguk. Tak lama kemudian, mereka berdua berjalan di depan singgasana Tuhan. Ye Guan berhenti, lalu perlahan berbalik dan menatap Sui Gujin, sambil tersenyum dan berkata, "Aku hanya bisa membawamu ke sini." Mendengar perkataan Ye Guan, tangan Sui Gujin yang dipegangnya sedikit gemetar. Dia menatap langsung ke arah Ye Guan, dan Ye Guan tersenyum tipis. Dia tahu. Dia bertanya, "Kapan kamu tahu?" Ye Guan berkata dengan lembut, "Mungkin saat pertama kali kita bertemu. Mungkin saat kita mulai akrab nantinya. Toh tidak masalah." Dia tidak pernah memilihnya. Dia telah berada di pihak pemilik Dadao Pen sejak awal. Bersambung.